Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Edi Terawan dengan nomor induk mahasiswa 22523004. Saya akan mempresentasikan proyek game saya yang bernama Blockcraft. Dengan timnya itu hanya saya sendirian. Dimas Edi Terawan dengan nomor induk NIM 22523004. Oke, dari di sini saya akan mengenalkan permainan Blockcraft berfokus pada strategi dengan penataan pemain ditantang mengatur blok-blok geometris sedemikian rupa agar membentuk barisan horizontal atau vertikal yang sempurna. Pemain ini dirancang sederhana namun efektif untuk mengasah keterampilan perancang untuk pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah genre game. Genre game saya adalah genre permainan Blockcraft ini adalah permainan teka-teki atau puzzle game. Dalam permainan ini, pemain ditantang untuk menyelesaikan teka-teki pada saat box secara efisien dengan menghadapi berbagai pola bentuk yang bervariasi. Oke, lanjut. Yang kemudian adalah game Elementals. Blockcraft adalah permainan yang dirancang khusus untuk pemain. Pemain diharuskan memahami serta mengikuti aturan dasar yang sederhana. Yang pertama adalah invitation to play. Permainan ini dirancang untuk pemain secara individual, tidak bisa bermain bersama-sama dengan teman tapi secara offline. Jadi ya seperti saya dan teman saya mendownload gamenya, kemudian kami mencetak skor tertinggi. Jumlah pemain hanya dapat dimainkan oleh satu pemain, dapat lebih tapi dengan device yang berbeda. Peran pemain adalah mengendalikan blok-blok yang jatuh atau blok-blok yang tersedia. Kemudian diletakkan atau drop to drop. Drop to drop itu. Pola interaksi dengan permainan melalui strategi ini diterapkan untuk meraih skor tertinggi yang tadi saya sebutkan, sekaligus menghindari kekalahan. Kemudian how to play. Permainan Blockcraft dimulai dengan blok pertama yang jatuh. Pemain harus menyusun dan menempatkan blok ini sebagai langkah awal dari permainan. Progression of action. Selama permainan, pemain harus terus dihadapi dengan blok-blok yang baru yang harus disusun atau ditempatkan untuk membentuk barisan horizontal yang lengkap. Jadi horizontal atau vertikal. Special action. Pemain memiliki kesempatan khusus seperti memutar, menggeser, atau menjatuhkan blok dengan cepat untuk mengatur strategi. Resolving over action. Penyelesaian terjadi ketika pemain berhasil membentuk barisan horizontal penuh. Barisan tersebut akan hilang dan memberikan poin dan menciptakan lebih banyak ruang untuk melanjutkan pemain atau mencetak skor yang lebih tinggi. Kemudian gameplay outline-nya, win condition-nya tidak ada, kemenangan tidak ada, tapi pemain terus bisa mencetak skor yang tertinggi. Story synopsis, game ini tidak memiliki cerita karena berfokus pada mencetak skor yang terbaik. Modusnya hanya ada satu, yaitu blast game. Pemain hanya bisa mencetak skor tertinggi dalam bermain. End-nya pemain berakhir ketika pemain tidak bisa mencetakkan blok yang tersedia, blok yang di ruang tersedia gitu. Desain guidance. Tujuan dari Blockcraft adalah menyusun blok-blok yang terjatuh agar selaras untuk membentuk barisan horizontal yang lengkap. Prohibition Act. Tindakan yang dilarang adalah membiarkan blok-blok menumpuk sehingga tidak bisa meletakkan blok di ruang yang tersedia. Conclusion, pemain perlu menyusun blok-blok secara strategis untuk mencapai tujuan permainan dan menjaga ruang bermain tetap tersedia. Solusinya adalah pemain ditantang untuk menemukan cara terbaik untuk mendapatkan blok-blok yang tersedia agar membentuk barisan penuh dan mendapatkan skor maksimal. Dan yang terakhir adalah ada player properties. Mekaniknya adalah pemain ini berfokus pada cara pemain interaksi dengan blok seperti melakukan drag and drop dan merancang strategi untuk menyelesaikan setiap tantangan. Pemain ini lebih menekankan untuk pada kemampuan pemecahan masalah dan strategi dibandingkan dengan narasi yang mendalam. Jadi nggak ada story mode.
dia cuman ya drag and drop doang. Teknologi yang digunakan teknologi permainan ini dapat diakses melalui berbagai platform, termasuk konsol game dan perangkat seluler. Supportnya hanya di smartphone. Teknologi ini mendukung permainan meliputi performa yang dapat responsif, grafik yang menarik, serta kompatibilitas dengan platform yang beragam. Estetikanya memiliki desain visual yang sederhana namun penuh warna. Jadi nanti di game itu memiliki warna-warna yang banyak. Jadi nggak membosankan, nggak cuma satu warna doang, nggak. Jadi satu blok itu ada berbagai warna kayak biru, merah, hijau. Jadi ya banyak warna biar ya visual kerennya menurut saya biar cantik aja. Terus aspek estetika permainan mencakup desain balok dengan visualnya termasuk warna, efek suara, dan grafis yang dirancang untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih menarik dan menyenangkan. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.